Puji Tuhan, saudaraku. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan kita kembali membaca dalam Lukas pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan baca di ayat yang ke-15 dan ayat 16-nya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara dikasih Tuhan, sungguh hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan menyatakan berita kepada para gembala ini, berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas, ternyata berita ini tentang kelahirannya itu pertama disampaikan kepada para gembala. Sungguh luar biasa, saudaraku. Siapakah para gembala ini? Saudara dan saya bisa melihat, kalau saudara memperhatikan, para gembala adalah sebuah pekerjaan yang umum di masa itu. Tetapi karena pekerjaannya yang harus menuntut tinggal di padang, dan sebagian kalau kita perhatikan banyak di antara mereka adalah gembala-gembala yang digaji untuk mengembalakan domba-domba tuannya. Sehingga kita dapat katakan pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang secara status sosial itu rendah, tidak diperhitungkan. Tetapi hal yang luar biasa adalah berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus disampaikan lebih dahulu kepada para gembala ini. Disampaikan lebih dahulu kepada para gembala ini. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga ketika kita melihat hal ini di hadapan Allah, semuanya berkenan. Di hadapan Allah semuanya mulia. Di hadapan Allah tidak ada perbedaan status. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan yang menarik yang perlu kita renungkan hari ini adalah, saudara perhatikan tadi bahwa dikatakan di ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria. Sebuah tindakan iman yang luar biasa dari para gembala. Dia mendengar dari para malaikat, kemudian dia melihat para malaikat bernyanyi memuliakan Tuhan, dan setelah itu dikatakan di ayat yang ke-15-16 tadi, para gembala itu bersepakat, ayo kita pergi menjumpai bayi itu. Dan dikatakan di sana mereka dengan cepat pergi. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka bergegas, mereka bertindak dengan cepat untuk melihat, menyaksikan kelahiran Sang Juru Selamat, bayi Juru Selamat yang lahir itu. Saudaraku dikasih Tuhan, tindakan iman ini perlu kita teladani, kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar percaya, tapi mari kita bertindak, melakukan dengan cepat. Hal yang luar biasa lagi adalah, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20, Lukas pasal 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, para gembala ini setelah melihat, merasakan, mengalami mujizat yang Allah kerjakan, dan melihat bahwa apa yang dikatakan para malaikat itu benar, dari mulut para gembala itu keluar puji-pujian, keluar pengagungan kepada Allah. Ada ucapan syukur pengagungan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Saudara dikasih Tuhan, dan melalui kesaksian para gembala ini, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-18, maka semua orang yang mendengar kesaksian para gembala itu menjadi heran. Menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Saudaraku, mari kita mau belajar bersama-sama untuk merenungkan dalam hidup kita. Allah mengasihi kita dan tanpa melihat status kita. Kasih kemurahannya ditujukan kepada saudara dan saya. Ketika engkau saudara dan saya sudah percaya, mari kita belajar, bertindak, melakukan kebenaran firman Tuhan.
Dan yang kedua, saudaraku, mari kita belajar sebagaimana para gembala ini menaikkan puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan dan memberikan kesaksian kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, dan biarlah perayaan Natal tahun ini saudara dan saya dipersiapkan tidak hanya sekedar merayakan, tapi sungguh-sungguh mengalami kelahirannya, kehadirannya di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.